Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvia Regina Riantika dengan NPM 191000024. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian arbitrasi. Arbitrasi merupakan istilah yang kerap digunakan terkait dengan penyelesaian suatu perkara atau sengketa. Istilah ini digunakan dalam perjanjian antar pihak untuk hubungan bisnis dan ekonomi. Dalam suatu perjanjian atau hubungan bisnis, kemungkinan terjadinya sengketa dapat terjadi. Terjadinya sengketa dalam suatu hubungan bisnis disebabkan karena klausul-klausul perjanjian atau hal lain di luar perjanjian. Penyebab antara lain karena perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, hingga rasa takut karena kerugian. Ada beberapa cara menyelesaikan sengketa melalui negosiasi, mediasi, pengadilan, dan arbitrasi. Di Indonesia, bahasan mengenai penyelesaian sengketa ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Ada pula jenis arbitrasi, yakni dibagi menjadi dua jenis, yaitu arbitrasi sementara atau ad hoc dan arbitrasi institusi melalui badan permanen. Arbitrasi ad hoc atau arbitrasi sementara ditentukan berdasarkan perjanjian yang menjelaskan penunjukan majelis arbitrasi. Selain itu, prosedur pelaksanaan disepakati oleh para pihak. Secara umum, arbitrasi dibentuk setelah adanya sengketa. Pihak yang terlibat sengketa akan mendapatkan solusi melalui putusan. Arbitrasi ad hoc ini tidak dikelola oleh lembaga atau institusi. Yang kedua, arbitrasi institusional adalah lembaga permanen yang dikelola oleh badan arbitrasi. Lembaga ini dikelola berdasarkan aturan-aturan yang ditentukan sendiri. Lembaga institusional atau yang membantu pihak yang terkena sengketa. Contoh lembaga arbitrasi yaitu Badan Arbitrasi Nasional Indonesia atau BANI, Badan Arbitrasi Pasar Modal atau BAPMI, dan Basyarnas atau Badan Arbitrasi Syariah Nasional Indonesia. Manfaat arbitrasi berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999 memiliki keuntungan dan manfaat. Pertama, kerahasiaan data sengketa para pihak terjamin. Kedua, pihak yang bersengketa dapat memiliki arbiter yang berpengalaman mampu menyelesaikan masalah, memilih latar belakang di bidang yang sama. Yang ketiga, pihak dapat menentukan penyelesaian hukum untuk menyelesaikan masalah. Keempat, keterlambatan untuk prosedur dan administrasi dapat dihindari. Kelima, keputusan arbitrase mengikat pihak melalui prosedur sederhana. Keenam, penyelesaian sengketa dilakukan cepat. Contoh arbitrasi yaitu kasus yang dilakukan oleh Majelis Internasional Perdagangan atau ICC. Ketika terjadinya sengketa, majelis akan mencoba mengkonsiliasi antar pihak yang berselisih. Pihak penggugat dan tergugat akan memilih orang ketiga untuk menerima dan membela kasus. Pengadilan arbitrasi ICC akan menunjuk pihak ketiga dari pengacara, ahli hukum, dan profesor terkemuka. Yakni perbedaan antara mediasi dan arbitrasi, yakni mediasi adalah upaya pengendalian konflik dari kedua belah pihak. Pihak ketiga bertugas sebagai mediator. Peran pihak ketiga ini memberikan pemikiran, nasihat, dan cara terbaik menyelesaikan masalah. Tetapi, nasihat dan pemikiran pihak ini tidak mengikat. Namun, penyelesaian sengketa menggunakan mediasi bermanfaat untuk mengurangi irasional dalam konflik. Sementara arbitrasi adalah cara kedua belah pihak menyelesaikan sengketa, tetapi nasihat dan pemikiran pihak ketiga ini tidak mengikat. Namun, penyelesaian sengketa menggunakan mediasi bermanfaat untuk mengurangi irasional dalam konflik. Sementara arbitrasi adalah cara kedua belah pihak menerima pihak ketiga. Peran pihak ketiga ini untuk memberi keputusan dan menyelesaikan konflik. Dalam arbitrasi, kedua belah pihak menerima keputusan yang diambil oleh pihak ketiga, tetapi pihak ketiga tidak mengarahkan salah satu pihak memenangkan sengketa. Sekian pengertian dan penjelasan saya tentang arbitrasi. Terima kasih.